صل وسلم وبارك وعظم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة المكرمين, para ulama, para kiai, para asatidah, wa nakhussu bi dzikri Bunda yang pada saat ini beliau tidak bisa hadir. Izin pada semua para jamaahnya, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum beserta seluruh keluarga yang kami hormati dan yang kami muliakan, Al-Ustadz Syarif Ustadz Ahmad Khairi, Agus Pandi beserta Ustadz Sumar, dan para hadirin yang lain yang walaupun tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Segenap para hadirin, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati dan yang kami banggakan, terkhusus kepada Sahibul Hajah Bapak Wendy beserta keluarga. Mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian ini, ayah beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosa-dosanya, amin, amin ya rabbal alamin, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek umurnya tetapi melimpah amalnya. Amin ya rabbal Ini salah satu barokah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang terbaik, dan makhluk-makhluk yang terbaik itu adalah para nabi. Para nabi adalah makhluk-makhluk Allah yang terbaik di muka bumi. Jumlah para nabi adalah 124.000. Jadi masih ingat ibu ya. Yang menjadi utusan 313. Kejumlah di ahli badri, sebagaimana jumlahnya ahlul badar. Yang wajib diketahui 25 nabi. Itu adalah makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Apakah lebih mulia dari para malaikat? Betul. Para nabi lebih mulia dari para malaikat. Oleh karena itu, para malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk sujud, dalam arti kata ihtiraman, memuliakan kepada siapa?
kepada Abul Bashar Nabiullah Adam alaihissalam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua, kita semua berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata ibu-ibu masih ada keturunan Nabi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, apa kata Allah? Aku akan menciptakan seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang suka bertikai, yang suka bertengkar, suka yasfiku ad-dima', suka mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami, kata para malaikat, orang yang selalu mensucikan engkau ya Allah? Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Istilah bahasa itu, ya kamu tahu apa? Ya, saya yang tahu, maha tahu, kata Allah. Kamu tidak mengetahui. Nah ini, kemudian para malaikat fasajadu, semuanya sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis merasa angkuh, merasa sombong, merasa melebihi mulia daripada Nabi Adam. Oleh karena itu kita tidak boleh memiliki sifat sombong, karena sifat sombong itu adalah warisan iblis. Nabi itu bermacam-macam. Ada nabi yang sedikit pengikutnya, tapi dia tetap nabi. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun yang berdakwah, tetapi pengikutnya cuma 70 orang. 950 tahun yang dakwah, ya, bukan umurnya. Umurnya itu 1300 lebih ya, tahun. Dakwah siang malam ya. Di waktu siang, di waktu malam mengajak agar orang bersama-sama menyembah kepada Allah Ahad, Tuhan yang Esa. Mengajak waktu siang, waktu malam, waktu rame, waktu sepi, semuanya dilakukan. Tapi mereka tidak mau, karena memang hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun dicintai, tidak bisa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk, memberikan pertolongan, yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni
orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan menyiksa kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Apa ilmunya? Ilmunya kita tidak boleh sombong. Ada orang hidup Islam, mati tidak Islam. Na'udzubillah. Seperti bersisok. Ada orang hidup kafir, mati Islam. Banyak. Sayyid Hamzah, Omar, wah banyak sekali. Osman, ya. Banyak. Ya. Ada orang juga hidup Islam, mati Islam, dan itu adalah harapan kita semua menjadi orang yang hidup Islam, mati pun tetap dalam keadaan Islam. Amin Allahumma. Karena kalau sudah keluar dari Islam, gagal semuanya. Semuanya gagal. Makanya kadang ulama itu berdoa, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Nah, itu diantara. Kalau demikian, kita tidak berhak menjadi ahkamul hakimin. Memberi keputusan yang bijak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang itu tidak kita senangi, mungkin orang itu zalim, kita anggap dia durhaka, kita anggap dia akan celaka, tapi itu adalah melampaui wilayah kita. Wilayah selamat tidak selamat, celaka tidak celaka adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran untuk kita semua. Jangan mudah memvonis orang karena ada orang yang disenangi, ada amal yang disenangi, walaupun sedikit amalnya, tidak besar menurut kacamata kita, tetapi mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang nakal, istilah kata itu perempuan penghibur. Nah, itu menjadi husnul khatimah, mendapatkan ridha Allah, padahal hanya menolong seekor anjing, dan yang ditolong hanyalah segelas air. Nah, itu artinya gambaran untuk kita, jangan sampai kita punya sifat sombong. Kembali ke tadi, ada nabi yang berjuang mati-matian, tapi pengikutnya tidak banyak. Apa hikmahnya? Banyak dan baik tidak boleh disamakan. Oh, organisasi yang banyak pengikutnya itu namanya organisasi yang mendapatkan ridha Allah. Tidak. Karena Allah mengutus nabi, ada yang sedikit pengikutnya agar bisa mengambil ibrah, agar kita semua bisa mengambil pengalaman, ilmu dari hal tersebut. Kumpulan yang banyak bukan berarti kumpulan yang baik. Kumpulan yang atau organisasi yang tidak banyak orangnya bukan berarti kumpulan yang dilaknat, yang tidak baik. Tidak demikian. Jadi itu hikmahnya, agar kita tidak mudah memberikan fatwa atau ucapan atau keputusan yang keliru. Yang pertama, ada nabi yang panjang, yang berjuang siang malam, ramai sepi pada waktu apapun, tetapi pengikutnya sedikit, omongnya tidak didengerin. Ada yang didengerin, patuh semuanya, namanya Fir'aun. Artinya
diikuti, bukan melambangkan dia itu menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun semuanya patuh, takut. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak menjadi ukuran. Yang pertama, nanti kesimpulannya saya kasih dulu. Ada nabi yang sehat luar biasa. Namanya Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Ada nabi yang selalu sakit-sakitan. Namanya Nabi Ayyub alaihissalam. 17 tahun Nabi Ayyub alaihissalam sakit. Ya. Artinya tidak menjadi ukuran orang itu iman atau tidak iman, orang mulia atau tidak mulia, hanya karena orang itu selalu sehat, hanya karena orang itu sering sakit. Sakit dan sehat bukan ukuran orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu gemuk, dekat sama Allah, sehat. Oh, bukan. Tidak. Sehat, gemuk jangan menjadi ukuran agama. Bukan. Kenapa sehat? Ya, karena mungkin dia jaga kesehatan, dia kesehatan. Kenapa sakit? Oh, itu sakit berpuluh-puluh tahun. Walah, tidak, bohong, salah. Saya tidak terima kepada pendapat demikian. Kenapa demikian? Kalau ada pendapat begitu, berarti Nabi Ayyub dikatakan orang yang mendapatkan bala. Tentu sangat bertentangan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terbaik tadi? Para nabi. Jadi hal seperti itu keliru, tolak, tidak benar. Sakit sama kualat beda. Ya. Sakit ya sakit. Orang kafir ada yang sakit, orang mukmin ada yang sakit. Orang kafir banyak yang kaya, orang miskin. Orang mukmin pun banyak yang kaya. Padahal mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak menyembah Allah. Apakah mereka orang yang diridhoi Allah? Tidak, bukan. Bukan itu ukurannya. Itulah Allah menciptakan para nabi sebagai pelajaran untuk kita semua, agar kita tidak salah menilai orang. Oh, itu ada yang orang yang kaya luar biasa nabi, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini dalam kisahnya, dalam sejarah, sepanjang 9 kilo halamannya itu dipagari oleh 7 lapis. Semuanya itu lantainya itu berlantaikan dari intan permata. Tong sampahnya itu terbuat dari emas. Gitu. Makanya itu. Apakah itu menjadi ukuran? Tidak. Tidak menjadi ukuran iman atau tidak, mulia atau tidaknya. Kenapa? Karena Allah menciptakan nabi yang paling melarat, namanya Nabi Isa alaihissalam. Namanya Nabi Isa alaihissalam. Melarat-melaratnya nabi adalah Nabi Isa. Bahkan dengan ibu-ibu beda, jauh bedanya. Nabi Isa tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai pakaian, yang dipakai saja adanya. Tidak mempunyai makanan cari barang-barang yang bekas. Apakah Nabi Isa dengan Nabi Sulaiman ada perbedaan? Tidak ada. Mereka tetap orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah, kalau demikian, kaya dan miskin bukan ukuran keimanan. Ingat itu. Kaya, miskin tidak menjadi ukuran keimanan. Oh, dia kualat, makanya susah, hidupnya susah, duitnya sedikit.